Hi, welcome to my YouTube channel Tarot Betara. So today masih dengan pick a card trading. Tema kali ini adalah tentang apa yang sebenarnya dia rasakan padamu saat ini. So ini timeless reading. Kapanpun kalian nonton video ini, maka pesannya adalah pada saat kalian menonton itu, oke? Tidak ada patokan waktu. Jadi ini karena general reading, jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Kalian bisa sesuaikan sama situasi kalian juga. Oke, so rules-nya kali ini adalah pikirkan orang yang kalian ingin tahu perasaannya. Sudah? Oke, kalian bisa pilih salah satu file yang sudah aku sediakan. Ini file 1, ini file 2, dan ini file 3. Oke, saya sudah dipikirkan orang yang ingin kalian tanyakan perasaannya. Oke, kita mulai ya dari file 1. Hola, ya milih file 1. So, kita buka. Sudah pikirkan orang yang ingin kalian tanyakan perasaannya saat ini? Oke, kalau sudah, kita buka untuk file 1. Apa saja? Kita lihat ada kartu King of Swords di sini. Ada kartu Five of Cups, ada kartu The Hermit, ada kartu Seven of Swords, dan ada kartu Ten of Swords. Okay. So what I'm seeing here, di sini aku ngelihat untuk file 1 ini ya, aku melihat ada kesedihan. Ada kesedihan, ada kemurungan, ada introspeksi. Aku ngerasa orang yang kalian tanyakan ini ya, hubungannya saat ini sama kalian tuh lagi nggak baik-baik aja. Entah ini mantan kalian atau pacar kalian atau siapapun yang memang hubungannya lagi nggak baik-baik aja. Aku lihat ada putusnya komunikasi di sini, Ten of Swords. Aku lihat kalian sedang tidak berkomunikasi, atau bisa juga jarak jauh, LDR juga bisa. Intinya aku merasa kalian komunikasinya lagi nggak bagus saat ini gitu ya. Selain komunikasi yang gak bagus saat ini, aku ngelihat dimana dia ini berpikir cukup keras ya. Berpikir cukup keras, dia juga kayak ibaratnya sering stalkingin kamu. Dia tuh bener-bener ngerasa mungkin ada suatu hal yang ngeganjel dia, dan itu bikin dia ngerasa sedih banget. Aku ngelihat dia mungkin pernah melakukan kesalahan yang fatal atau kesalahan yang membuat kamu kecewa sama dia, dan itu membuat dia merasa sangat bersalah kalau aku lihat di sini. Nah, ada kata The Hermit di sini, aku merasa dia berusaha untuk introspeksi diri dia berusaha untuk kayak nenangin diri dia berusaha kayak mikir terus, kayak dia apa ya, kayak rasa bersalah dia tuh terus menghantui dia gitu. Aku ngerasa di sini ada kartu Seven of Swords. Aku ngerasa mungkin dia sempat melakukan pengkhianatan sebelumnya sama kamu atau gimana, atau mungkin kebohongan atau apapun yang mungkin membuat kamu sangat kecewa sama dia, dan dia merasa bersalah akan itu. Kalau aku lihat di sini, aku lihat kartu King of Swords ini dan kartu Ten of Swords, aku ngerasa dia pengen komunikasi lagi sama kamu. Kalau aku lihat di sini, entah kapan aku ngerasa kayak dia punya pikiran pengen deketin kamu lagi, pengen ngomongin apa yang dia rasain selama ini, karena dia jujur nggak tenang kalau aku lihat. Selain nggak tenang, aku juga ngeliat di sini dia masih belum bisa move on ya, gitu. Aku ngerasa dia masih belum bisa move on, atau dia masih belum bisa kayak melupakan kamu begitu saja. Dia bener-bener kayak mikirin kamu banget, sedih banget. Aku ngerasa kesedihan yang cukup mendalam di sini. Dia kayak kehilangan kamu, dia takut kehilangan kamu juga bisa, dia takut kamu marah. Dia intinya ngerasa kayak bener-bener ada apa ya, ada kekecewaan atau ada kesalahan yang dia buat, dan itu bikin dia ngerasa sangat trauma gitu, sangat sedih gitu. Kayak ibaratnya gimana ya, orang yang melakukan kesalahan dan dia merasa sangat bersalah akan kesalahan itu, dan finally hubungannya lagi jadi nggak baik sama kamu, dan dia pengen lagi buat memperbaiki hubungan itu yang kulihat di sini. Jadi sosok orang ini adalah orang yang memang ingin memperbaiki hubungan sama kamu. So the next card ada kartu Burning a New Age. Oke, di sini aku langsung dapet vibe gitu ya, bahwa dia memang ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Karena walaupun dia kecewa atau kamu yang kecewa gitu ya akan sikap dia, dia ngerasa
entah kenapa ada panggilan hati atau panggilan jiwa dia yang dimana menuntun dia bahwa gue nggak boleh nyerah gitu. Itu yang aku tangkap di sini, gue nggak boleh nyerah, gue harus memperjuangkan ini. Itu yang aku tangkap. Entah kalian yang buat kesalahan atau dia yang buat kesalahan, intinya aku ngerasa dia pengen memperjuangkan lagi. Itu yang aku tangkap. Kayak ada kartu get grounded. So aku ngelihat di sini dia sangat connect with nature. Aku ngerasa dia banyak liburan ke alam, banyak kayak holiday liburan gitu karena untuk menenangkan pikiran dia. Di sini aku lihat, karena emang sejujurnya dia tuh masih mikirin kamu banget gitu. Dia masih belum bisa move on, dia masih belum bisa lupain kamu gitu aja gitu. Dan aku ngerasa di pas satu ini gitu ya, aku lebih ngerasa ini adalah tentang hubungan yang berkonflik ya. Jadi kamu sama dia ini hubungannya lagi berkonflik, sehingga yang dia rasakan adalah tentang gonjang-ganjingnya perasaan dia gitu. Ini bukan kalau kalian milih pas satu ini dan kalian merasakan energi dimana kamu menanyakan orang yang memang lagi hubungan yang gak baik sama kamu gitu, maka inilah jawaban gitu ya. Emang readingnya buat kamu gitu. Karena aku merasakan di sini adalah energi kesedihan, energi kekecewaan, energi merasa bersalah akan sesuatu gitu. Dan dimana dia kayak mencoba mengalihkan pikirannya dengan main ke alam, dengan mencoba buat kayak lakuin sesuatu yang dimana bisa menenangkan diri dia gitu. Okay, so the next card kartu engagement. So your love life is scanning to a higher level of a commitment. So aku ngerasa di sini mungkin kalian entah sebelumnya kalian memang punya hubungan yang sangat serius gitu ya, ataupun baru rencana gitu ya. Aku ngerasa di sini dia masih mengharapkan untuk memperjuangkan hubungan ini kalau aku lihat, karena aku ngerasa di sini bahwa dia ingin menemui kamu lagi untuk memperbaiki gitu keadaan gitu. Dia masih pengen hubungan ini lanjut kalau aku lihat ya. Karena dia masih ada chemistry sama kamu, jadi emang masih belum bisa ngelupain gitu ya, masih belum bisa ngelupain, masih belum bener-bener bisa kayak letting you go. Aku lihat dia masih belum bener-bener bisa kayak ikhlas gitu ya dengan segala hal yang terjadi. Ada kartu flirt di sini. Intinya dia pengen coba lagi deket sama kamu, walaupun dia melakukan kesalahan yang besar. Dia ingin meminta maaf kalau emang dia melakukan hal yang salah gitu ya. Aku lihat dia pengen meminta maaf, dia pengen mengulangi hubungan ini gitu ya, bukan mengulangi kesalahan ya, tapi ingin mengulangi hubungan ini lagi agar menjadi lebih baik gitu ya. Karena dia sudah memikirkan bahwa oke, gue salah, gue harus minta maaf, gue harus kayak gini gitu. So let's see the other message ya dari astrology card for pile 1. Kita lihat ya apa pesannya. Oke, ada kartu Black Moon, Lilith, Mystery. Ada banyak hal yang mungkin aku lihat, yang mungkin kamu belum tahu. Ya, yang mungkin kamu belum tahu tentang dia, tentang sesuatu yang terjadi ini. Dan aku ngerasa kayak akan terungkap gitu, akan lebih banyak terungkap, dan dia akan datang untuk menjelaskan lebih detail apa yang terjadi. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada dua kartu, ada kartu Pisces, I Believe, dan ada kartu Mercury retrograde, reinvention. Aku ngerasa ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman di antara kalian. Aku lihat di sini hubungannya. Jadi ada selisih konflik yang dimana itu hanya sebuah salah paham gitu. Aku ngerasa di sini ada kesalahpahaman atau sesuatu yang miss sehingga hubungan kalian jadi nggak baik. Padahal sebenarnya kalian belum tahu deep down dalam hati mereka, deep down masalahnya itu apa sebenarnya, itu kalian masih belum benar-benar clear gitu. Dan kartu Pisces I Believe ini lah masih ibaratnya masih kayak katanya gitu ya, katanya begini, katanya begitu, atau di bayangan kalian itu negative thinking atau apa gitu, tapi sebenarnya tidak seburuk itu yang aku tangkap di sini. Jadi kayak aku ngerasa hubungan ini masih bisa dikomunikasikan kembali. Jadi aku lihat di sini dari dia sendiri, yang dia rasakan adalah dia masih pengen memperjuangkan hubungan ini, dia masih sayang sama kamu, dia masih stalkingin kamu, dia masih belum bisa letting you go, dia masih bener-bener kayak gue mau jelasin sesuatu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi dia masih kayak mikir, dia relax, dia berusaha untuk kayak oke,
mencoba buat mencari ke alam gitu ya, dalam artian liburan gitu untuk menenangkan pikiran dia biar dia siap gitu menghadapi kamu, biar dia siap untuk kayak mulai lagi sama kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ini kayaknya ada kesalahpahaman nih di grup satu ini ya. Jadi dia jadinya kayak benar-benar susah gitu untuk benar-benar kayak mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Tapi aku lihat cepat atau lambat ini bakal kayak terbuka gitu. Apalagi ada kartu maestri, jadi ada sesuatu hal yang mungkin kalian nggak tahu dan akhirnya bakal terungkap dan memperjelas keadaan ini sehingga tidak ada salah paham lagi. Oke, itu yang dia rasain saat ini. Oke, thank you for watching pile 1. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye. Hola, pile 2. Sudah dipikirkan orang yang ingin kalian tanyakan bagaimana perasaannya sebenarnya saat ini ke kamu? Oke, kalau sudah kita buka ya pile 2. Yang milih baru amethyst. Kita buka. Oke. The first card ada kartu Knight of Pentacles, ada kartu Strength, ada kartu Nine of Swords, ada kartu Queen of Cups, dan ada kartu Knight of Swords. Oke. Oke, grup 2. Di sini aku lebih ngerasa energi secret admirer ya. Jadi aku ngerasa ada orang yang dimana dia ini gitu ya, perasaan orang yang mungkin kamu tanyakan ini adalah dimana dia punya perasaan juga ke kamu, cuma dia masih belum berani mengungkapkan apa yang dia rasain. Kalau aku lihat di sini karena dia mungkin ngerasa insecure, dia ngerasa banyak kurangnya, dia ngerasa kayak dia takut dia takut hubungannya malah jadi aneh, canggung gitu ketika dia mengungkapkan perasaan dia gitu. Cuma aku lihat dia bakal ngungkapin perasaan dia dalam waktu dekat gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Ada kartu Knight of Swords di sini. Oke, Knight of Pentacles dan kartu Strength ini tentang bicara tentang kesabaran dan kehati-hatian. Aku lihat dia sangat lambat dalam dalam mengungkapkan apa yang dia rasain, tapi aku ngerasa dia kayak punya target yang jangka panjang gitu. Entah orang ini baru sembuh dari trauma masa lalu atau gimana, aku ngerasa kayak dia sangat berhati-hati untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Dan aku ngeliat dia kayak udah bener-bener, dia kayak udah punya perasaan yang lumayan gitu ke kamu, tapi dia masih belum berani buat kayak making an effort. Dia masih belum berani buat kayak usaha gitu karena dia masih memantau kamu, dia masih ngelihat apakah kamu juga suka sama dia, apakah kamu juga tertarik sama dia. Itu yang aku lihat di sini. Tapi dia sedikit merasa insecure, dia sedikit merasa tidak pede dengan dirinya. Itu yang aku lihat di sini. Kartu Queen of Cups ini aku ngerasa dia sudah memendam perasaan ini lumayan lama ya, dia sudah punya perasaan ini lumayan lama, tapi dia sudah kayak bergegas buat mengungkapkan perasaannya ke kamu. So orang ini adalah orang yang bisa dibilang si dia inilah orang yang bisa dibilang kayak udah siap-siap buat nembak kamu atau siap-siap mengungkapkan apa yang dia rasain selama ini gitu. Kalau ini pacar kamu, maka kemungkinan besar dia merasa ada keraguan dalam diri dia, tapi dia masih belum berani buat bicara gitu. Cuman aku ngelihat ini lebih ke hal yang sifatnya long term. Jadi mungkin ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang gimana hubungan ini dia bawa ke kemana gitu. Itu yang aku lihat di sini. So masih tanda positif ya. Cuman aku ngerasa dia masih kayak overthinking banget sama perasaan dia ke kamu. Ya, aku lihat ini hubungan yang bisa dibilang serius gitu di grup 2 ini. Jadi dia kayak ada niat serius, ada keinginan untuk kayak maju ke depan, cuman emang gerakannya lambat gitu. Ya. Oke, so the next card ada kartu Dance, Do Something to Save Your Vibration, dan ada kartu Take a Break. So, bagi kalian yang merasakan maju mundurnya sikap dia ke kamu dari cuek, perhatian, cuek lagi gitu, aku ngerasa inilah sebuah fase dimana dia merasa kadang dia tuh menggebu-gebu gitu buat deketin kamu, buat lebih kayak reach out kamu, cuman sometimes dia merasa insecure jadi kayak dia berhenti dulu gitu. Dia kartu dance, take a break gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak dia tuh pengen menggerakkan hati dia gitu untuk berani, cuman satu sisi dia ngerasa kayak not the right time, not the perfect timing gitu ya untuk benar-benar bisa ngungkapin ini. Aku ngerasa gitu, jadi kayak ada maju mundur gitu
ya. Dia merasa kayak masih menentukan waktu yang tepat. Dia takut banget buat ditolak, dia takut banget kamu nggak terima apa yang dia rasain, atau mungkin malah jadi canggung. Itu yang aku lihat nih. Okay, so the next kartu getting to know each other. So aku ngeliat dia bakal ngungkapin perasaan dia dalam waktu dekat gitu, atau dia malah makin kelihatan pendekatannya ke kamu. Karena kalau kalian pacaran ya, kalau kalian sudah pacaran, maka dia akan semakin nempel sama kamu. Ada kartu codependency. Kemungkinan dia bakalan semakin nempel sama kamu, dia bakalan semakin deket dan intim sama kamu, karena basically aku lihat dia memang sangat sayang sama kamu. Cuman ada rasa sedikit insecure, overthinking gitu, apakah bisa, apakah gimana gitu. Aku ngerasa kayak banyak sekali pertimbangan yang dia pikirkan, dan itu mempengaruhi gerakan dia ke kamu. Oke, itu untuk grup 2 ya. So, yang dia rasain, aku ngerasa dia memang sangat sayang sama kamu. Aku ngerasa ada vibe atau energi bahwa dia ingin memperjuangkan kamu nih, grup 2. Cuman dia sangat lambat ya, banyak pertimbangan gitu ya. Banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang dia mesti pahami dulu gitu sebelum dia maju. So, let's see pile 2, another pesan lain ya dari astrology card tentang pile 2 ini. Oke, ada kartu Sagittarius IC dan kartu first house the body. Aku taruh di sini, ada kartu first house the body dan kartu Sagittarius IC. So first house the body ini bicara tentang karakter ya, bicara tentang diri gitu. Aku ngerasa sepertinya kamu sepertinya dia minder karena mungkin kamu terlalu sempurna buat dia gitu ya. Asik. Aku ngerasa kayak ibaratnya dia ngerasa banyak koneksi spesial yang dia rasakan ke kamu gitu. Dia ngerasa kayak ada ikatan tertentu, dia ngerasa kayak karakternya cocok dan lain-lain gitu. Cuma ada kartu Sagittarius IC. Sagittarius juga bicara tentang kebebasan. Mungkin salah satu di antara kalian mungkin takut berkomitmen juga bisa. Itu yang bikin dia jadi insecure, jadi takut. Atau dia juga tipikal orang yang memang masih belum atau kamu gitu masih belum prioritasnya di cinta, sehingga dia kayak takut buat ngedeketin kamu, takut buat memperjuangkan kamu, atau takut hubungan ini nggak bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi karena dia tahu karakter kamu yang emang mandiri banget. Itu yang aku lihat di sini. Aku juga ngelihat ada yang mungkin di antara kalian itu LDR ya, jadi long distance relationship, hubungannya jarak jauh gitu, atau kalian kenal by medsos juga bisa, sehingga dia khawatir bahwa dia nggak tahu latar belakang kamu gimana, dia nggak tahu kamu orangnya seperti apa secara nyata. Itu yang aku lihat di sini. Ada juga yang seperti itu. Aku juga ngeliat ada yang berbeda background mungkin gitu ya, jadi jarak jauh dan udah beda negara gitu ya juga bisa, atau beda kepercayaan juga bisa. Karena Sagittarius ini bicara tentang kebebasan, bicara tentang faith, tentang tentang sesuatu yang bisa dibilang kayak lebih ke kepercayaan diri gitu, keyakinan diri gitu. Jadi wisdom juga gitu ya. Aku melihat kayak banyak hal yang memang sepertinya gitu ya menjadi membuat dia merasa takut gitu untuk bisa ngelanjutin hubungan ini gitu. Cuma aku lihat sih dia mau usaha gitu ya. Oke, so itu untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup 3. Bye. Halo, grup 3 yang milih grup 3, kalian sudah pikirkan orang yang ingin kalian tanyakan? Oke, kalau sudah, kita lihat ya apa yang sebenarnya dia rasakan padamu. Oke, grup 3. Ada kartu The Tower, oke. Ada kartu Ten of Cups. Ada kartu The Lovers, ada kartu Page of Cups, dan ada kartu Eight of Cups. Oke. Diawali dengan The Tower dan kartu Eight of Cups. Aku ngerasa hubungan kalian atau perasaan dia itu benar-benar kayak roller coaster ya. Karena aku ngerasa di sini dia kayak sometimes dia ngerasa kayak udah nggak ada rasa lagi, tapi sometimes dia ngerasa kayak tertarik dan ediknya ke kamu gitu. Aku ngerasa ada banyak siklus-siklus seperti itu. Oke, aku juga ngeliat kemungkinan ini di antara kalian ada yang sudah menikah atau sudah punya pasangan yang
tetap gitu ya, dalam artian commitment relationship, sehingga itu kayak mempersulit kalian untuk bersama. Maksudnya dia udah nikah atau kamu udah nikah, sehingga ada kesulitan dalam hubungan kalian gitu. Aku ngerasa gini, aku ngerasa Ten of Cups ini dan kartu The Lovers ini, aku ngerasa kalian ada ikatan soulmate ya. Jadi kemungkinan besar kalian adalah soulmate atau twin flame. Aku juga ngelihat kalian memang saling mencintai dan saling menyayangi gitu ya. Cuman di sini ya, aku ngerasa hubungan kalian itu tidak untuk long term, jadi tidak untuk hubungan jangka panjang gitu. Jadi ada kartu Page of Cups di sini, aku ngerasa masih banyak keraguan, kebimbangan, ketidakdewasaan dalam sebuah hubungan gitu, atau juga dipengaruhi oleh karena commitment relationship itu, sehingga kalian susah untuk bersama karena udah punya pasangan masing-masing. Itu yang aku lihat juga ya di grup 3 ini. Aku ngelihat di sini banyak ketidakdewasaan, jadi egoisme juga bisa, orang yang masih belum benar-benar bisa komitmen untuk jangka panjang gitu. Sehingga aku ngelihat di sini dari sisi dia, dari perasaan dia, aku ngelihat kayak masih belum bisa berpikir atau bertindak bahwa hubungan ini bakalan jangka panjang. Aku ngelihat dia ini mudah bosan. Dia tuh mudah bosan. Sayang sih sayang, cuma dia kayak cepet banget bosan, cepet banget kayak teralihkan gitu, sehingga aku ngeliat sih grup 3 ini kayak kurang serius gitu ya. Aku ngeliat di sini dia kayak nggak terlalu serius gitu ke kamu. Dia masih banyak apa ya, kayak keraguan dalam diri dia masih kayak tidak benar-benar fokusnya ke kamu. Walaupun dia sayang, tapi aku ngerasa dia kayak cepet bosan dan cepet untuk berpindah haluan gitu. Oke, itu yang aku tangkap ya di grup 3 ini. Ada kartu leap di sini. Leap ini bicara tentang kayak loncatan atau tindakan gitu ya. Aku ngelihat dia bisa aja, dia berpikir kapan aja dia bisa kayak ninggalin situasi ini atau ninggalin hubungan ini gitu, ketika dia merasa kayak udah suntuk atau udah jenuh. Kelihatannya sih jahat ya, maksudnya gambarannya jahat, cuman nggak seperti itu, tapi emang dia atau kamu atau kalian berdua itu punya kesepakatan bahwa ini hubungan hanya untuk sekedar aja, atau FWB gitu, friend with benefit, atau mungkin sejenisnya gitu ya. Kalian merasa cocok, kalian merasa nyaman satu sama lain, cuman hubungan ini bukan untuk jangka panjang gitu. Dan dia juga ngerasa kayak ya udah jalanin aja gitu. Itu Akasa, your guidance is divinely guided. So aku ngerasa bahwa ini kayak hubungannya sekedar dijalanin aja, tapi nggak ada endingnya gitu, nggak ada hubungan yang emang direncanakan untuk serius kalau aku lihat di grup 3 ini. Oke. Ada kartu free yourself, it's time to take back control of your life. Mungkin kalian sama-sama terjebak dalam hubungan ini, atau dia juga merasa terjebak dalam hubungan ini, cuman suatu saat aku ngeliat dia bakalan kayak melepaskan ikatan dia dari hubungan ini gitu. Jadi aku ngerasa emang basically di grup 3 ini ya, hubungannya tidak berdasarkan pondasi yang kuat untuk serius. Ada kartu religious factor, banyak perbedaan di antara kalian, usia bisa jadi, agama, background keluarga, banyak sekali perbedaan yang memang dia rasa kayak ya gue nyaman sama lo, tapi gue nggak bisa ngelanjutin hubungan ini ke jenjang serius gitu, dan kamu menerima itu yang aku tangkap di sini. Ada kartu retreat, yang mengerti hubungan kalian adalah kalian berdua. Orang lain mungkin merasa paham dan mungkin merasa nggak paham atau merasa marah dengan hubungan kalian. Jadi ada kemungkinan kalian emang sudah punya pasangan masing-masing, ya. Atau memang keluarga tidak mendukung, circle kalian tidak mendukung kamu bersama orang ini atau dia juga bersama kamu, sehingga emang yang mengerti hubungan kalian berdua adalah kalian berdua. Ketika salah satu sudah merasa tidak bisa mempertahankan, maka hubungan ini akan goyah karena support sistemnya udah nggak ada. Orang-orang di circle kalian tidak mendukung hubungan kalian. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Itu yang dia rasain. Jadi dia sayang, cuman nggak buat jangka panjang gitu. Oke. Kita lihat ya untuk grup 3 message-nya apa. Ada kartu Earth Element Stability tapi terbalik. Oke. Jadi kartu 12 House Escape. Earth Element Stability seperti aku bilang adalah masalah fondasi. Sudah kebalik, artinya fondasinya tidak kuat, fondasinya goyah, tidak sekuat itu. Ya, fondasinya goyah dan tidak sekuat itu. Dan kartu 12 House Escape, keluar dari zona yang gelap gitu, zona yang dimana
membuat kalian jauh dari hal yang seharusnya. Aku ngeliat ya grup 3 ini memang hubungannya tidak kuat ya. Dari perasaan si doi juga nggak terlalu kuat ke kamu, jadi emang fokusnya tidak ke kamu, tapi emang untuk kayak cuman buat happy atau emang saling memahami satu sama lain aja. Kartu 12 House Escape ini aku ngerasa banyak mimpi-mimpi kalian yang mungkin kalian pengen begini, pengen begitu, cuman emang tidak bisa direalisasikan dan kalian sadar bahwa itu sangat susah digapai. Dan emang pada kenyataannya aku ngerasa emang ada banyak hal yang susah untuk kalian lakukan bersama ke depannya. Jadi gitu ya, untuk grup 3 ini aku ngeliat dia sudah tahu dan sudah paham bahwa ya gue sama lo ya cuman buat kayak gini aja, gue nggak bakal expect atau gue nggak bakal yang kayak memperjuangkan sesuatu sampai ke titik akhir untuk naik level gitu, karena gue emang cuma seginian aja. Itu yang aku tangkap di sini ya. Oke, itu aja grup 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment and subscribe. Bye.